Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimahumullah. Allah berfirman dalam surah Yasin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal-urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa lil layli yasbiqun nahar wa kullun fihi falakin yasbah. Al-ayat. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah Yasin ayat ke-38 sampai dengan ayat yang ke-40. Matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa bagi maha mengetahui. Telah kami tetapkan pula bagi bulan manzilah-manzilahnya, tempat beredarnya, sehingga setelah dia sampai di manzilah yang terakhir, kembalilah ia sebagai bentuk tanda yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edar. Hari ini jamaah rahimakumullah, 3 ayat dalam surah Yasin ini bercerita tentang matahari, bulan, siang dan malam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah yang mengajarkan kepada kita tentang teratur dan terencana adalah syarat setiap amal itu dapat berhasil. Bagaimana matahari tidak akan mengejar bulan, demikian pula malam yang mendahului siang. Semua bergantian sesuai dengan ketetapan Allah. Demikian halnya dengan kita. Setiap gerakan, setiap aktivitas kita tidaklah mungkin berhasil tanpa rencana dan teraturan. Hadirin jamaah rahimakumullah, sejalan dengan firman Allah dalam surat As-Saff ayat yang keempat, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan Allah seperti barisan yang kokoh, bersaf-saf seperti barisan yang kokoh. Lalu bagaimanakah dengan kegiatan kita selama ini? Bagaimana gerakan dakwah, gerakan keislaman ini sudah cukup teratur dan terencana? Sementara musuh-musuh kita di luar sana mengecilkan kita dengan cara-cara yang sistematis, melalui media, melalui berbagai cara, melalui politik, ekonomi, memiskinkan kita secara ekonomi, pula mengurangi ruang gerak kita secara politik, lalu mengerdilkan kita secara media. Mereka demikian sistematis dan terencana, teratur, sementara kita tidak. Sehingga jika ini dibiarkan berlarut-larut, rasanya sunatullah, kita akan tergerus kalah oleh kekuatan-kekuatan dari luar sana. Hadirin Allah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Tentu ruang lingkup kita, ruang lingkup di masjid kita yang tercinta, Masjid Al-Ghani. Apa yang telah Al-Ghani bisa lakukan dalam rangka membuktikan bahwa gerakan Islam bisa dengan teratur dan terencana? Paling tidak, aktivitas kita terkoordinasi dengan baik. Baik itu aktivitas dari bapak-bapak, aktivitas dari ibu-ibu di DKMM, maupun juga remaja dan juga anak-anak. Setelah kita intens dan terkoordinasi di internal kita di masjid, tentu kita juga mulai berkoordinasi dengan wilayah-wilayah lain di sekitar kita yang mau nggak mau terkait. Contoh dengan RT, RW, Karang Taruna, kelurahan dan kecamatan. Rasanya kita sudah memulai itu. Panrom tahun ini, ya, Panitia Ramadan Al-Ghani tahun ini dimulai dengan target kunjungan antara masjid ke masjid di sekitar kita. Sebenarnya tentu ini bukan sekedar aktivitas mengunjungi saja, melainkan ini sebuah langkah awal kegiatan kita mestinya mulai terkoordinasi dengan kegiatan-kegiatan di sekitar kita, di masjid dan musola di sekitar kita.
dan rasanya kemarin sempat bicara dengan Ustaz PKM, Ustaz Nur Wasim, bahwa rasanya memang Al-Ghani ini memiliki peran yang penting di sekitar kita. Istilahnya, kalau sudah internal kita sudah rapi, kita mulai istisab, memperluas ruang wilayah kita, memperluas peran kita sebagai wilayah-wilayah regional kita. Seperti yang telah disampaikan Ustaz dalam seminar saya sama bedah buku bersama Ustaz Abu Didat, di saat akhir acara Abu Didat menawarkan sebuah pelatihan tentang bagaimana cara kita menangani gerakan-gerakan pemurtadan dan penghancuran agama. Dan rasanya tawaran itu tawaran yang menarik jika kita ambil, lalu kita mengundang DKM-DKM di sekitar kita mengadakan pelatihan di Masjid DKM tercinta. Ini bukti bahwa ruang regional sudah mulai kita ambil peran itu. Demikian halnya dengan Prisma, kegiatan yang dari 2 ruang ini sudah mulai aktif sekali. Kemudian rasanya sudah waktunya mulai mengembangkan sayapnya di kegiatan-kegiatan melibatkan Prisma-Risma dan lain. Hadirin rahimahullah, terkait dengan kegiatan tentu juga perlu dievaluasi kegiatan remajanya, bahwa jangan sampai kegiatan-kegiatan kita berbenturan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kita. Contohnya misalnya antara Risma dengan Karang Taruna RT maupun RW, jangan sampai ada kegiatan yang tumpang tindih sehingga energi kita tidak optimal, dan rasanya malu jika hanya di wilayah itu saja kita belum selesai. Harusnya itu bisa selesaikan sehingga kita bisa berkembang ke wilayah lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, berbicara tentang organisasi yang rapi, teratur dan terencana, banyak sekali ayat dan dalil-dalil, bahkan secara empiris kita bisa mengumpulkan bahwa kehancuran kita memang terletak di titik itu. Selama kita belum selesai dengan terencana dan terstrukturnya gerakan dakwah kita, maka rumit dan sulit kita bisa mengembangkan gerakan dakwah di sekitar kita. Karena itu, tanzim atau struktur dalam sebuah gerakan dakwah itu adalah keniscayaan. Kita harus mulai dari kita. Dan rasanya ini masih menarik. Kita sudah cukup jauh, langkah kita sudah cukup jauh, tinggal dilanjutkan. Dalam jangka ini mungkin yang sudah disampaikan Ustaz Nur Wasim juga, ada beberapa langkah yang rasanya menarik perlu disampaikan di sini, apa saja? Bahwa contoh sederhana gerakan untuk anak-anak remaja, bagaimana dengan Muharram kita, bagaimana dengan acara di Pekan Muharram yang mulai sudah lama kita harapkan kita mempunyai event yang besar gitu. Bagaimana jika di Muharram itu kita membuat satu turnamen atau apapun itu terkait dengan anak muda dan anak-anak, lalu itu melibatkan banyak masjid di sekitar kita, rasanya ini menarik sekali. Kemudian dalam rangka istisab dan dalam rangka memperluas peran, ini juga sudah dibahas oleh BKM dan jajarannya tentang website masjid, dan rasanya tinggal di ketok palu juga. Dan ini menarik jika ini sudah kita gulirkan, rasanya peran alumnya akan semakin kuat sebagai bagian dari pilar-pilar dakwah di lingkungan kita. 12 menit lewat 5. Baiklah, rasanya sudah waktunya saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa menjadi bagian dari renungan kita bersama, bahwa kita perlu merencanakan dengan baik, tahdid, merencanakan dengan baik dan teratur dalam gerakan-gerakan dakwah kita, sehingga Islam akan berjaya di negeri kita yang tercinta. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.